Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali di materi arsitektur enterprise pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas tentang metode dan kerangka kerja. Jadi di sini kebanyakan kerangka kerja arsitektur cukup tepat untuk membangun elemen apa yang harus menjadi bagian dari arsitektur enterprise. Namun, untuk memastikan kualitas arsitektur enterprise selama siklus hidupnya, adopsi kerangka tertentu tidak mencukupi. Hubungan antara berbagai jenis domain, pandangan atau lapisan arsitektur harus tetap jelas dan setiap perubahan harus dilakukan melalui metode. Untuk tujuan ini, beberapa metode yang tersedia yang dapat membantu arsitek melalui fase siklus hidup arsitektur. Nah, metode arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah kumpulan terstruktur teknik dan langkah-langkah proses untuk menciptakan dan mempertahankan arsitektur enterprise. Metode biasanya menentukan berbagai tahapan siklus hidup arsitektur. Apa yang harus diproduksi pada setiap tahap dan bagaimana mereka diverifikasi atau dites. Nah, metode-metode berikut adalah metode yang layak untuk pengembangan arsitektur. Pertama adalah Rational Unified Process atau RUP. Ini ditemukan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1999. Mendefinisikan proses berulang seperti bertentangan dengan proses air terjun klasik yang menyadari software dengan menambahkan fungsi untuk arsitektur pada setiap kenaikan. Perpanjangan terhadap perusahaan arsitektur TI diberikan oleh McGovern dan kawan-kawan tahun 2004 dalam bentuk Enterprise Unified Process. Nah, ini adalah gambaran daripada metode Rational Unified Process atau RUP. Ini adalah fase-fase di dalam alur hidupnya ya, atau cycle-nya. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X menggambarkan tentang inception, kemudian elaboration, kemudian construction dan transition. Ini fase-fasenya. Sedangkan ini berhubungan dengan disiplin, business modeling, kemudian requirement, kemudian analisa dan desain, kemudian implementasi, kemudian tes kelayakan. Metode selanjutnya adalah UN atau CIFEC Modeling Methodology atau UMM. Ini adalah bisnis tambahan proses dan model informasi metodologi konstruksi. Ruang lingkup adalah sengaja dibatasi untuk operasi bisnis, menghilangkan teknologi spesifik aspek. Kemudian Business Collaboration Framework atau BCS yang saat ini dalam pengembangan akan menjadi spesialisasi dari UMM bertujuan mendefinisikan pertukaran informasi eksternal perusahaan dan bisnis yang mendasari kegiatan mereka. Nah, ini adalah piramid daripada penggunaan dari sifat modeling metodologi atau metodologi permodelan ya. Di sini kalau kita ada UML atau Unified Modeling Language, ada UMN, ada LIMM, kemudian ada User Guide to UMM, Business kemudian ada Business Collaboration Science, kemudian teknologi spesifik infrastruktur. Metode selanjutnya adalah TOGAF, Architecture Development Method atau ADM. Dikembangkan oleh di Open Group, menyediakan pentahapan rinci dan baik dijelaskan untuk mengembangkan arsitektur TI. Versi saat ini dari TOGAF di Open Group 2011 menyediakan metode kerangka kerja dan pengembangan untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Nah, di sini kalau kita lihat di simbolnya ada framework dan prinsip-prinsipnya, kerangka kerja dan prinsip-prinsipnya.
kemudian ada arsitektur visi daripada arsitektur itu sendiri, kemudian ada bisnis arsitektur atau arsitektur dalam bidang bisnis, kemudian information system atau sistem informasi. Nah, kemudian ini ada daur lagi teknologi arsitekturnya, mulai dari menciptakan baseline atau create baseline, kemudian consider view, kemudian create arsitektur model, jadi bikin view, kemudian bikin model, kemudian select service-nya, confirm bisnis objeknya, menentukan siapa pelakunya, objek-objeknya, kemudian definisikan kriteria, kemudian definisikan arsitekturnya, kemudian construct gap analisisnya. Ini merupakan siklus daripada arsitektur teknologi atau teknologi arsitektur. Jadi di dalamnya ada beberapa tahapan, ada 8 tahapan. Setelah selesai menentukan teknologi arsitektur, kemudian melanjutkan ke opportunities and solution, kesempatan dan solusi, pemecahan masalah. Kemudian ada migration planning. Jadi bagaimana setelah suatu metode atau kerangka kerja diciptakan itu, dibuat itu, nanti perlunya ada migrasi, perpindahan, penggunaan. Jadi tidak 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 langsung diterapkan, tetapi ada proses pemindahan atau proses migrasi dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Kemudian ada implementasi governance atau tata kelola implementasi, bagaimana cara pengimplementasian, mungkin ada user reward atau user acceptance test, kemudian ada tes-tes dan sebagainya. Kemudian ada arsitektur change management. Nah, ketika ada peralihan dari sistem lama ke sistem baru, biasanya suka ada perubahan manajemen, siapa yang tanggung jawabnya, segala macam, PIC-nya, dan seterusnya. Sampai dia nanti sistem itu usang, kemudian perlu dibuatkan lagi sebuah arsitektur yang baru. Kemudian metode selanjutnya yang layak untuk mengembangkan arsitektur adalah Chief Information Officer Council setelah menciptakan The Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF, The Federal Enterprise Architecture Framework, disertai dengan panduan praktis dan berguna untuk mengembangkan arsitektur enterprise untuk organisasi pemerintah atau CIO Council 2004. Inisiatif lain dari pemerintah Amerika Serikat termasuk Federal Enterprise Architecture atau FEA, Federal Enterprise Architecture Program Management Office atau FEA-PMO 2004, dan pengembangan keuangan arsitektur proses oleh Departemen Keuangan Treasury Amerika Serikat tahun 2004. Nah, ini adalah gambaran daripada FEAF ya. Di sini ada arsitektur drivernya, kemudian ada bisnis driver, design driver. Kemudian di sini ada gambaran dari mulai transisi atau proses transisi, dari mulai segmen-segmen yang ada di arsitektur sampai dari mulai bisnis, data, application, sama teknologinya ya. Lalu menentukan target daripada tujuan awalnya, ada visi, strategi, dan prinsip-prinsip yang akan digunakan. Ini ada gambar-gambarannya. Selanjutnya pada the IEEE 1471 tahun 2000 ISO, kemudian AIC 42010 standar. Pada tahun 2000 IEEE Computer Society disetujui IEEE standar 1471 2000 IEEE Computer Society tahun 2000 yang membangun dasar teoritis yang kuat untuk definisi, analisis, dan deskripsi dari aturan sistem. IEEE atau IEEE IEEE 1471 sejak itu telah terserap oleh 42.010 standar ISO, IEC, IEEE 2011. Berfokus terutama pada sistem software intensif seperti sistem informasi, embedded system, dan sistem composite dalam konteks komputasi.
IEEE 1471 menggunakan sipil arsitektur metafora untuk menggambarkan arsitektur sistem perangkat lunak. Mirip dengan kerangka Zachman, meskipun tidak mencoba standarisasi arsitektur sistem dengan mendirikan sejumlah tetap atau sifat pandangan, IEEE 1471 juga tidak mencoba untuk standarisasi proses pengembangan arsitektur, karena tidak merekomendasikan pemodelan bahasa, metodologi, dan standar. Sebaliknya, IEEE 1471 memberikan dalam hal sebuah praktek yang disarankan. Ada nomor konsep berharga dan kerangka acuan yang mencerminkan yang berlaku umum, tren dalam praktek untuk deskripsi arsitektur, dan yang menyusun unsur-unsur yang ada konsensus. IEEE 1471 juga menyediakan sejumlah judul pandang arsitektur yang relevan bersama-sama dengan spesifikasi mereka dalam hal keprihatinan, bahasa dan pemodelan, dan metode analisis. Hal ini penting untuk dicatat bahwa deskripsi arsitektur yang compliant dengan IEEE 1471 dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan standar lainnya seperti Reference Model of Open Distributed Processing. Nah, ini adalah gambaran daripada IEEE-nya. Di sini ada misinya. Kemudian setelah ada misinya, baru menentukan sistemnya. Ketika berhubungan dengan sistem, maka kita akan berhubungan dengan environment atau lingkungan, atau aktor-aktor, atau model-model, atau subsistem yang terlibat di dalam sistem tersebut. Kemudian dia juga membutuhkan sebuah arsitektur daripada sistem itu sendiri, karena sistem itu tidak dibuat semata-mata langsung. Ketika kita menemukan sebuah misi atau kita mendapatkan sebuah tujuan, kemudian sistem langsung dibuat seperti itu saja. Tidak, ada proses-proses di dalamnya ketika sistem itu akan dibuat. Jadi pertama menentukan siapa saja aktor yang terlibat, kemudian bagaimana arsitektur dari sistemnya, dan seterusnya. Nah, dari sistem sendiri ini ada stakeholder. Pasti ada orang-orang yang menentukan apakah sistem itu layak digunakan, layak dibuat atau tidak. Siapa saja yang menggunakan aktornya, kemudian siapa pendananya, dan segala macam. Nah, begitu juga dengan arsitektur. Ada gambaran jelas ya. Tidak mungkin namanya arsitektur itu hanya menjelaskan secara umum, tetapi harus secara rinci, secara detail. Bagaimana bentuk arsitekturnya, gimana bentuk jaringannya, topologinya, internet servernya, dan seterusnya. Nah, ini ketika menggambarkan arsitektur dia butuh pemikiran rasional daripada maksud dan tujuan arsitektur dibuat. Kemudian ketika ada stakeholder, di sini ada viewpoint itu ya pandangan. Ketika sistem itu dibuat, ya pandangan daripada stakeholder itu gimana. Kemudian concernnya, keprihatinan daripada si stakeholder itu seperti apa gitu. Jadi ketika sistem itu dibuat, bahkan sudah jadi pun kadang suka ada komentar-komentar yang dilontarkan, diucapkan oleh para stakeholder. Nanti baru masuk ke library viewpoint. Kemudian dari viewpoint ini muncul view. Ini juga berhubungan dengan arsitektur tadi gitu. Nah, ketika ada view, berarti ini kan halaman-halaman kayak kalau di web itu namanya mockup ya, tampilan-tampilan yang bisa mewakili daripada sistem itu sendiri gitu. Tapi bukan keseluruhan dari sistem itu, tetapi hanya mewakili yang digunakan untuk mempresentasikan atau menggambarkan secara umum, tapi lebih ke detail, tapi tidak ke dalam coding. Kemudian mereka juga dari view ini membutuhkan model. Yang namanya model itu ya berarti berhubungan dengan metode, berhubungan dengan database, relasi, tabel, dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah struktur lengkap daripada IEEE 1471. Lalu selanjutnya ada The Zachman Framework. Pada 1987, John Zachman memperkenalkan arsitektur enterprise pertama dan paling terkenal. Meskipun saat itu kerangka sistem informasi arsitektur
meskipun saat itu disebut kerangka sistem informasi arsitektur. Kerangka yang berlaku untuk perusahaan adalah hanya struktur logis untuk mengklasifikasikan dan mengorganisir deskriptif representasi pada suatu perusahaan yang signifikan terhadap pengelolaan perusahaan serta pengembangan sistem perusahaan. Nah, di bawah ini adalah merupakan bagian daripada The Jackman Framework. Di sini ada 5W 1H, jadi ada why, how, what, who, where, when. Kemudian ada konseptualnya apa, logicalnya apa, physicalnya apa, detailnya apa. Jadi kalau dilihat dari sisi konseptual, ini pertanyaan yang muncul ketika kenapa butuh kontekstualnya. Ya, ini ada list daripada goalnya, list daripada tujuan. Apa sih tujuannya? Gitu. Tujuan itu bisa lebih dari satu ya. Kemudian bagaimana cara mewujudkannya atau menerapkannya atau membuatnya. Nah, kita butuh proses-proses tuh, daftar proses list. Kemudian apa saja yang dibutuhkan, materialis. Kemudian siapa saja yang akan menggunakan aktor-aktornya atau apanya gitu. Kemudian di sini organizational unit and role list. Kemudian di mana diterapkannya. Kemudian di sini ada geographical location list. Jadi daftar-daftar lokasi yang berhubungan dengan penempatan. Kemudian kapan? Ya, berarti berhubungan dengan daftar event. Terus selanjutnya konseptual. Konseptual itu berarti berhubungan dengan konsep, relasi daripada si tujuan yang sudah diterapkan itu seperti apa. Kemudian modelnya menggunakan model apa untuk prosesnya. Kemudian ada entity relationship-nya, modelnya. Bagaimana cara menentukan relasi dari masing-masing model terhadap objek-objeknya. Entity itu objek ya, bisa berupa kelas, bisa berupa controller, dan sebagainya. Kemudian organisasional unit role and relation model. Jadi selalu ada relasinya ya. Secara konsep relasi berarti hubungan, karena konsep itu adalah penggambaran, desain gitu. Jadi kayak UML kan masuk dalam model gitu. Kemudian location modelnya dan event modelnya. Terus bagaimana dengan logical? Logical ketika ditanyakan kenapa ada logical, berarti ada rules-nya, rules diagram yang menggambarkan aturan-aturan main. Kemudian ada prosesnya, bagaimana how-nya, proses diagram. Kemudian apa secara logikanya, kemudian data model diagram. Kemudian siapa, who, role relationship diagram. Where, location diagram. Jadi kalau pertanyaannya where, ya tujuannya adalah lokasi. Kemudian when-nya, setiap eventnya digunakan di mana, apa pada saat apa event diagram itu digunakan. Terus gimana dengan physical? Physical ini ada rule spesifikasi dari aturan mainnya gimana. Kemudian kalau how-nya menunjukkan proses daripada function specification. Kalau what berarti ada data entity specification. Kemudian kalau who, role specification, kemudian where, location specification, when, event specification. Terakhir ada detail. Berarti ada rules-nya, ada prosesnya, ada datanya, ada role-nya, location, dan event detail. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari tabel 2 dimensi dari D. Jackman Framework. Nah, pandangan atau perspektif pada Jackman Framework, pertama ada planner, perencana. Ini tugasnya adalah menetapkan objek dalam pembahasan, latar belakang, lingkup, dan tujuan dari enterprise itu sendiri. Kemudian ada pemilik atau owner. Ini adalah penerima atau pemakai produk atau jasa akhir dari enterprise. Kemudian ada desainer atau perancang. Ini adalah perantara antara apa yang diinginkan pemilik dan apa yang dapat dicapai. Kemudian ada builder atau pembangun. Ini adalah pengawas atau pengatur dalam menghasilkan produk atau jasa akhir.
Kemudian ada subkontraktor, ini bertanggung jawab untuk membangun dan merakit bagian-bagian dari produk atau jasa akhir. Kemudian ada functioning enterprise, ini adalah wujud nyata dari produk atau jasa akhir. Kemudian di open group, arsitektur framework, ini adalah TOGAF, singkatnya dari TOGAF. Di open group, arsitektur framework. TOGAF berasal dari kerangka kerja umum dan metodologi untuk mengembangkan arsitektur teknis, tetapi berkembang menjadi kerangka arsitektur enterprise dan metode dari versi 8 dan seterusnya. TOGAF di Open Group 2011 didedication untuk arsitektur enterprise. TOGAF memiliki komponen utama, yaitu sebuah kerangka arsitektur kemampuan yang membahas organisasi, kemudian membahas proses, membahas keterampilan, membahas peran, dan membahas tanggung jawab yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam suatu perusahaan. Arsitektur Development Method atau ADM yang menyediakan jalan bekerja untuk arsitek. ADM dianggap inti dari TOGAF dan terdiri dari pendekatan siklik terhadap bertahap untuk pengembangan keseluruhan arsitektur enterprise. Arsitektur Content Framework yang menganggap suatu perusahaan secara keseluruhan arsitektur terdiri dari 4 arsitektur yang saling terkait. Bisnis arsitektur, kemudian ada data arsitektur, arsitektur aplikasi dan teknologi atau IT arsitektur. Di Enterprise Continuum terdiri dari berbagai model referensi seperti teknik referensi model, Open Group Standard Information Base atau SIB, dan The Building Block Information Base atau BBIB. Ide di balik Enterprise Continuum adalah untuk menggambarkan bagaimana arsitektur dikembangkan di seluruh kontinum, mulai dari arsitektur dasar, melalui sistem umum arsitektur, dan arsitektur industri spesifik untuk individu suatu enterprise arsitektur sendiri. Nah, ini adalah penggambaran daripada di Open Group Arsitektur Framework atau TOGAF. Ini based on di Open Group 2002. Itu di sini ada Enterprise Continuum, di sini ada TOGAF Foundation arsitekturnya, ada Technical RM, kemudian ada Standard Information Base, kemudian ada Building Block Information Base. Nah, ini ada target-targetnya. Nah, ada resource-nya dan seterusnya. Selanjutnya ada OMGs, Model Driven Architecture atau MDA. Model Driven Architecture bertujuan untuk memberikan pemecahan masalah yang terbuka dalam integrasi sistem yang dapat meliputi sebuah program, komputer mandiri, atau kumpulan sistem atau sebuah enterprise. MDA sendiri ingin menaikkan tingkat abstraksi di mana solusi perangkat lunak ditentukan dengan mendefinisikan kerangka kerja yang didukung oleh koleksi standar untuk menetapkan standar untuk menghasilkan kode dari model ataupun model dari kode. Sekarang MDA berbasis alat pengembangan perangkat lunak, sudah didukung spesifikasi perangkat lunak dalam UML, bukannya dalam bahasa pemrograman seperti Java. Jadi yang namanya ini seperti penggunaan UML ya. Di UML ada use case-nya, kemudian ada activity-nya, ada sequence-nya, ada kelas diagramnya dan seterusnya. Nah, harus ini kita lihat nih model driven arsitekturnya nih, ada UML, ada CWM, ada MOL. Nah, kalau berhubungan dengan website berarti ada manufacturing, kalau Corbra berarti ada keuangan atau finance, kalau XML berarti berhubungan dengan e-commerce, datanya digunakan atau konsepnya atau arsitektur digunakan untuk e-commerce. Kemudian ada telkom, .net berarti healthcare, kalau web service swap berarti ini bisa digunakan banyak hal ya. Namanya web service swap itu kan merupakan hasil akhir yang diproses dengan menggunakan query. Jadi hasilnya sudah data matang ya, hasil query, tetapi disajikan dalam bentuk web service yang menjadi lebih ringan gitu datanya, walaupun datanya banyak sekali. Kemudian ada Java atau JB, ada transportation, ada space.
MDA terdiri dari 3 tingkat abstraksi dengan pemataan antara lain. Persyaratan untuk sistem dimodelkan dalam Computation Independent Model atau CIM, menggambarkan situasi di mana sistem akan digunakan. Misalnya, beberapa model kadang-kadang disebut model domain atau model bisnis. Kemudian menyembunyikan banyak atau sebuah informasi tentang penggunaan otomatis sistem pengolahan data. The Platform Independent Model atau PIM menjelaskan pengoperasian sistem sementara menyembunyikan rincian yang diperlukan untuk platform tertentu. Sebuah platform independent model atau PIM menunjukkan bahwa bagian dari spesifikasi lengkap yang tidak berubah dari satu platform ke platform yang lain. Platform Specific Model atau PSM menggabungkan spesifikasi di platform independent model atau PIM dengan rincian yang menentukan bagaimana sistem yang menggunakan jenis platform tertentu. Selesai, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di materi Acceto Enterprise selanjutnya.